wanita muda dan mempunyai anak. Wah, masa sih? Coba dong lihat beritanya. Nggak mungkin tahu, bukannya pada pria usia lanjut juga ada fase andropause ya? Hah? Maksudnya? Emang andropause itu apa sih? Oh, fase menopause pria. Jadi maksudnya gak selamanya pria bakal produksi sperma? Apa jangan-jangan pakai itu punya ilmu? Terus sembarangan. Andropause itu penurunan kadar hormon seks pria atau testosteron namanya. Proses penurunannya juga lama, biasanya 1% per tahun, tergantung pola hidup kakek tersebut. Nah, selain itu, andropause ini sebenarnya ada cara pencegahannya. Emang gimana sih cara pencegahannya? Ya itu tadi, pola hidup sehat. Makanya kualitas hidupnya harus dijaga. Wow, ngeri juga ya. Kira-kira di umur berapa tuh turunnya? Dari balita pun bisa, tapi penurunannya hanya 0,0 sekian persen. Nah, baru deh ketika usia 30 tahun, proses penurunannya mencapai 1%. Jika kamu mengalami sering lelah, otot melemah, dan juga mood swing, hati-hati. Mungkin kamu sedang mengalami penurunan hormon seksual. Tahukah kamu, pria juga bisa mengalami menopause. Namun, istilahnya adalah andropause. Definisi andropause. Pada wanita itu pasti mengalami namanya menopause. Sedangkan pada pria mengalami apa? Jadi pada pria mengalami andropause. Nah, andropause adalah penurunan kadar hormon testosteron yang itu berangsur selama seumur hidup karena faktornya bertambah usia. Nah, testosteron adalah hormon yang membawa sifat ataupun karakteristik pada pria seperti suaranya berat, otot massa lebih-lebih, dan adanya reproduksi sel sperma. Perbedaan andropause dan menopause. Mungkin teman-teman ketahui bahwasannya andropause itu sering kali dikaitkan atau disamakan dengan menopause pada pria. Tetapi pada kenyataannya andropause itu berbeda, teman-teman. Kenapa berbeda? Selain karena jenis kelaminnya berbeda, ada pun perbedaan lainnya. Jadi andropause itu merupakan suatu kondisi di mana adanya penurunan hormon testosteron pada pria. Sedangkan menopause itu terjadinya pemberhentian atau penghentian produksi dari hormon estrogen dan progesteron pada wanita. Andropause terjadi pada pria usia 40 sampai dengan 60 tahun, sedangkan menopause terjadi pada wanita usia 45 sampai 55 tahun. Perbedaan yang terakhir adalah andropause itu terjadi secara bertahap, yaitu mengalami penurunan hormon testosteron 1% per tahun. Sedangkan menopause itu sendiri terjadi secara tiba-tiba. Gejala andropause. Gejala andropause ini cukup bervariasi. Pasalnya, tidak semua pria mengalami gejala yang sama dalam hal intensitas maupun periodenya. Namun, secara umum, gejala andropause ini yaitu yang pertama, penurunan gairah seksual atau yang disebut dengan libido. Yang kedua, berkurangnya kemampuan ereksi serta penurunan volume ejakulasi. Yang ketiga, lemak tubuh meningkat dan massa otot berkurang. Yang keempat, sedih dan sering marah tanpa sebab. Yang kelima, meningkatnya resiko infertilitas. Yang keenam, penurunan fungsi kognitif atau sulit berkonsentrasi hingga menurunnya kemampuan berpikir dan daya ingat. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, rambut yang menipis. Penyebab andropause. Andropause biasanya dipicu oleh testosteron. Testosteron bertanggung jawab atas karakteristik pada pria seperti tumbuh rambut pada wajah, suara yang berat, dan meningkatnya dorongan seksualitas. Dan testis memproduksi testosteron lebih sedikit seiring bertambahnya usia pada pria. Namun, dengan kondisi medis tertentu seperti kanker testis dan operasi pengangkatan testis dapat menyebabkan andropause dini. Pasien kanker prostat yang menerima terapi anti-testosteron untuk mempertahankan kadar testosteron yang sangat rendah juga dapat mengalami andropause.
Lalu, ada pun faktor lainnya yang juga berisiko memicu terjadinya andropause itu. Pertama, ada penuaan. Semakin bertambahnya usia kita, maka kelenjar pituitari di otak akan lebih sedikit mengirimkan sinyal untuk merangsang produksi hormon LH, yaitu hormon luteinizing yang diperlukan untuk merangsang testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua, ada gaya hidup yang tidak sehat, misalnya kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol berlebihan, jarang berolahraga, dan pola makan yang tidak sehat. Memiliki riwayat penyakit metabolik seperti diabetes, obesitas, dan hipertensi. Yang ketiga, ada mengidap hipotiroidisme. Yang keempat, ada stres atau depresi. Yang kelima, ada mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti antidepresan dan steroid. Dampak andropause. Andropause adalah penurunan kadar testosteron pada pria, terjadi biasanya pada umur 40-50 tahun. Nah, biasanya dampaknya ini bisa mempengaruhi fisik, emosi, dan juga kualitas hidup. Secara fisik, pria bisa merasa lebih cepat lelah, memiliki lebih banyak lemak tubuh, dan juga kehilangan massa otot. Selain itu, banyak pria yang mengalami penurunan gairah seksual dan Dampak secara emosional, andropause dapat menyebabkan perubahan mood seperti mudah marah, cemas, dan depresi. Penurunan testosteron juga dapat berhubungan dengan penurunan kepadatan tulang dan peningkatan risiko penyakit jantung. Masalah kognitif seperti kesulitan berkonsentrasi juga bisa terjadi. Nah, selanjutnya ada dampak kesehatan. Yang pertama itu ada penyakit jantung. Penurunan testosteron dapat meningkatkan resiko penyakit jantung karena dapat mempengaruhi terhadap metabolisme dan juga kesehatan pembuluh darah. Nah, yang kedua itu ada diabetes. Kadar testosteron yang rendah dapat berkontribusi pada peningkatan resiko diabetes tipe 2. Yang ketiga itu ada osteoporosis. Penurunan kepadatan tulang akibat rendahnya testosteron meningkatkan resiko patah tulang dan juga osteoporosis. Untuk mengatasi andropause, pria disarankan menjaga gaya hidup yang sehat dan pola hidup yang teratur seperti berolahraga dan diet yang tepat. Dan beberapa kamus, terapi penggantian testosteron juga disarankan dapat membantu. Namun, perlu pengawasan medis. Nah, dengan pengamanan yang tepat, gejala andropause dapat dikelola dengan menjaga kualitas hidup. Solusi pengobatan andropause. Bagaimana sih cara mengelola atau solusi pengobatan andropause? Nah, yang pertama dengan melakukan perubahan gaya hidup yang lebih sehat, seperti rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan jangan lupa tidur sehari selama 7 jam. Yang kedua yaitu ada manajemen stres, yaitu seperti kita melakukan yoga, karena yoga itu membuat kita mengelola stres kita. Dan ada pun seperti kita beraktivitas, melakukan aktivitas relaksasi, yaitu seperti kita melakukan hobi kita berkumpul dengan keluarga, dan juga melakukan hal-hal santai lainnya. Yang ketiga yaitu dengan terapi hormon, testosterone replacement therapy atau TRT. Jika kadar testosteron sangat rendah, dokter bisa merekomendasikan. Namun harus dilakukan di bawah pengawasan karena ada risiko efek samping. Yang keempat yaitu ada konsultasi medis. Seperti yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan rutin, yaitu seperti melakukan tes darah untuk memantau kadar testosteron. Lalu yang kedua yaitu ada pengobatan untuk gejala tertentu, seperti misalnya yaitu obat untuk gangguan tidur atau depresi jika diperlukan. Yang kelima adalah dengan suplemen pendukung seperti vitamin D untuk mendukung produksi testosteron, zinc dan magnesium karena mineral penting untuk kesehatan reproduksi pria. Kemudian ashwagandha atau ginseng. Beberapa studi menunjukkan manfaatnya untuk meningkatkan energi dan libido. Kesimpulan andropause. Andropause adalah kondisi yang dialami oleh pria seiring dengan bertambahnya usia, ditandai dengan penurunan kadar hormon testosteron secara bertahap. Gejala andropause meliputi penurunan energi, gangguan tidur, serta perubahan suasana hati, berkurangnya massa otot, peningkatan lemak tubuh, serta penurunan fungsi seksual dan libido.
Kondisi ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental seperti meningkatkan resiko depresi atau kecemasan. Meskipun tidak semua pria mengalami gejala yang sama, pendekatan penanganannya meliputi pola hidup sehat, olahraga yang rutin, nutrisi yang seimbang, serta pengelolaan stres, serta terapi hormon jika diperlukan dan direkomendasikan oleh tenaga medis. Oke, jadi kita udah selesai. Thanks for watching. Wah, Kes Pro.